Ya, jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, BenQ nawarin saya buat nyobain monitor mereka ya, yaitu monitor dengan seri GW2790 GT 27 inch. Dan ini kebetulan banget karena sebelumnya saya nggak pernah pakai monitor 27 inch ya. Paling lebar tuh 24 inch yang saya pakai kemarin ya, yang biasanya saya pakai itu. Nah, jadi saya penasaran banget nih, seperti apa sih rasanya monitor 27 inch, terutama kalau buat ngoding ya. Tapi sebenarnya nggak cuma soal lebarnya aja ya. Karena setelah saya pelajari gitu ya, ini monitornya ini ternyata banyak banget fitur-fitur yang kayaknya cocok banget buat kita, terutama kita ya, programmer yang tiap hari gitu di depan komputer 24/7. Iya, nggak 24/7 juga sih, tapi paling nggak bisa 8 jam sehari lah ya kita di depan komputer ya. Ya jangan sampai kita mengabaikan masalah kesehatan mata kita ya. Karena seharian kita di depan komputer gitu. Ini aja saya pakai kacamata tuh mulai kerja ya, semenjak kerja. Pas waktu sekolah, kuliah itu nggak pernah nggak masalah, nggak minus gitu. Ya, semenjak kerja aja mulai kayak gini gitu kan di depan komputer terus jadi mulai minus. Jadi saya harus mulai pilih-pilih nih soal monitor ya. Jadi langsung aja ya kita bahas atau saya ceritakan seperti apa sih pengalaman saya setelah mencoba monitor ini. Oke, fitur pertama dari monitor ini yang mengambil perhatian saya adalah fitur eye care atau perlindungan mata ya. Mungkin kalian ketika dengar kata-kata eye care, oh di monitor gitu ya. Mungkin apakah kalian cuma berpikir paling soal mode warna atau color mode gitu. Tetapi setelah saya ulik fitur-fitur tentang iCare ini, ternyata nggak cuma soal color mode. Memang ada color mode untuk iCare-nya, tapi lebih dari itu gitu. Saya malah ingat ibu saya ya. Kenapa? Karena dulu waktu kecil gitu ya, waktu saya kecil misalkan saya nonton TV terlalu lama gitu pasti diingetin sama ibu saya atau misalkan saya nontonnya terlalu dekat dengan layar televisi gitu kan. Itu juga diingetin, jangan dekat-dekat. Kemudian juga ketika saya baca buku misalkan, sementara ruangannya terlalu gelap, itu kan nggak bagus juga buat mata gitu kan, nggak enak sebenarnya. Apalagi kalau kita pakai monitor. Nah, itu selalu diingetin tuh oleh ibu saya gitu kan soal itu. Jadi care banget soal mata gitu, kesehatan mata saya gitu sebagai anaknya. Nah, di monitor ini itu ada fitur-fitur kayak tadi gitu. Jadi seolah-olah kayak menjadi pengganti ibu kita gitu. Jadi pas kita bisa set reminder, misalkan kita terlalu lama di depan monitor, kemudian bisa juga di set reminder kalau kita terlalu dekat, itu bisa mendeteksi. Oh, jarakmu terlalu dekat, harus mundur itu. Juga misalkan cahaya lampu di ruangan kita itu terlalu gelap gitu ya, itu bisa mendeteksi juga dan ngasih peringatan, nyalakan lampunya karena ruangannya terlalu dekat gitu. Nah itu kan hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata kita gitu ya. Dan soal yang reminder terlalu lama ini, mungkin konsepnya mirip juga dengan Pomodoro Technique ya. Buat kalian yang pernah pakai teknik ini untuk meningkatkan produktivitas ya. Kalau yang nggak tahu silakan googling sendiri. Ada namanya Pomodoro Technique. Cuma ini lebih keren karena kita bisa setting gitu. Setelah misalkan 30 menit berlalu ya, apa yang akan terjadi? Apakah hanya reminder aja atau kita akan memaksa monitornya untuk sleep dan bahkan kita bisa lock screen juga. Jadi benar-benar kita pada akhirnya setelah 30 menit atau setiap 30 menit ya kita harus istirahat gitu. Itu bagus banget. Selain untuk mata sebetulnya juga untuk mencegah burnout ya. Karena kita setiap 30 menit istirahat kita misalkan keluar rumah, lihat pemandangan atau misalkan otak kita juga jadi istirahat gitu, nggak terus-terusan berpikir atau bekerja gitu kan, dan itu efeknya bagus banget berarti. Sebenarnya berarti nggak cuma soal mata ya, bahkan ini bisa meningkatkan produktivitas kita karena sesuai dengan teknik Pomodoro ya. Oh ya, buat yang pakai MacBook ya, kalian pasti udah merasakan ya, atau mungkin kalian nggak nyadar gitu bahwa layar di MacBook kita itu bisa menyesuaikan brightness-nya ya, atau kecerahannya tergantung lingkungan kita, tergantung cahaya di lingkungan kita ya, di ruangan kita gitu. Misalkan tiba-tiba cahayanya agak redup ya, nanti si monitornya akan menyesuaikan brightness-nya. Kalau cahayanya terang, dia akan menyesuaikannya juga. Nah,
Di monitor BenQ ini ada fitur itu juga namanya Brightness Intelligence atau BI ya, BI. Dan kita bisa aktifkan itu. Dan fungsinya sama persis seperti yang di monitor MacBook ya. Jadi menyesuaikan supaya lebih enak itu ambience-nya. Kita brightness di monitor tuh menyesuaikan di lingkungan, jadi di mata tuh lebih nyaman. Nah, itu top banget sih. Oke, fitur-fitur tadi ya itu bisa kalian dapatkan kalau kalian pakai monitor BenQ ini, kemudian kalian install software dari mereka ya, yang bisa diunduh di halaman resmi BenQ, namanya iCareU. Itu tersedia untuk Windows maupun untuk Mac tentunya ya. Saya juga udah install di Mac ada. Nah, selain untuk pengaturan perlindungan mata itu, kita juga bisa mengubah color mode ya, atau mode warna monitor tersebut dari software ini, iCareU. Meskipun sebenarnya kalau kita mau simple gitu, pakai tombol fisik yang ada di monitor juga gampang banget, tinggal geser kanan kiri udah bisa langsung milih template color mode yang disediakan oleh BenQ. Tapi kalau mau pakai yang iCareU juga bisa ya. Nah, misalnya ya, salah satu mode colornya itu ada mode color gaming ya. Tapi kalau saya sih udah lama nggak ngegame, jadi saya nggak pakai mungkin. Kalau yang kalian mau ngegame mungkin ini sangat ini ya, cocok gitu. Dan juga tentunya ada mode coding ya, ada mode coding buat programmer yang pengen ngelihat teksnya lebih jelas gitu, hasil codingan kita lebih jelas di kode editor, bisa coba pakai mode ini. Kemudian juga tadi ya ada mode care gitu. Nah, saya sebenarnya paling nyaman pakai mode care ini setelah saya coba ya. Jadi walaupun untuk coding, untuk yang lain itu saya paling nyaman pakai mode care ini. Tapi kalian bisa coba-coba sendiri kalau misalkan kalian pakai monitor ini ya. Ada juga mode M-Book ya. Ini fungsi mode ini adalah untuk mengurangi perbedaan warna antara monitor kita dengan monitor bawaan dari MacBook. Karena biasanya kalau saya sendiri mengalami ya, kalau kita pakai monitor eksternal itu biasanya warnanya nggak benar-benar persis gitu. Misalkan kita lagi ngedesain itu kan nggak enak ya, warnanya kuning. Tapi kuningnya beda antara di MacBook, monitor MacBook dan di monitor eksternal ya. Kita kalau misalkan pakai dual monitor gitu kan jadi, loh ini kuningnya kok beda. Padahal sebenarnya sama. Nah, dengan mode M-Book ini, si monitor BenQ itu bisa menyesuaikan supaya warnanya itu lebih mirip ya. Jadi lebih mirip dengan yang ada di MacBook, monitor MacBook aslinya. Jadi nggak ada perbedaan warna yang signifikannya. Enak lah ini berarti untuk desain gitu. Nah, ada satu lagi mode e-paper namanya. Nah, ini enak banget nih kalau mau buat baca karena ketika kita aktifkan mode e-paper ini ya, warnanya tuh jadi warna monitor kita jadi grayscale gitu atau hitam putih gitulah. Ini mirip mungkin kalau kita baca di buku tulis ya, buku cetak maksudnya, buku cetak namanya paper hitam putih aja gitu kan. Atau mungkin kita pakai e-book reader gitu macam Kindle kali ya. Pakai Kindle itu kan enak juga di mata. Nah, mode e-paper ini kurang lebih seperti itu ya, membuat tulisannya itu hanya hitam putih aja. Bahkan keseluruhan monitornya jadi hitam putih. Nah, itu kayaknya nyaman banget sih kalau kita pas lagi baca artikel yang panjang atau baca e-book di laptop kita ya. Nah, bisa kalian coba pakai mode e-paper. Nah, ngomong-ngomong soal monitor ini ya, sebenarnya yang satu hal yang saya males itu adalah masang monitor eksternal, apalagi kalau gede gitu ya. Makanya pas awal saya ngelihat paketnya ini ya, waduh gede banget nih, kayaknya PR banget nih untuk masalah masangnya, belum lagi nanti bongkarnya gitu. Tapi setelah saya coba gitu ya, itu ternyata sebenarnya simpel banget ini masang monitor BenQ yang ini nih ya. Saya baru pertama kali kan masang monitor sesimpel ini, nggak semengerikan, nggak seribet yang saya bayangkan. Padahal monitornya 27 inch, lebih gede dari yang monitor saya sebelumnya gitu kan. Panduannya pun simpel banget ya, cuma gambar tapi kita langsung paham. Oh iya, tinggal kayak semacam plug and play gitu loh. Kita stand-nya itu kan ada kokoh banget ya, stand-nya tinggal dorong ke atas, udah jadi. Yang di bawah juga kalau tinggal dipasang aja plug kayak ya tinggal diklek gitu aja, nggak perlu pakai macam-macam alat-alat atau obeng atau apa. Ini juga nggak perlu VESA ya untuk masangnya gitu. Terus gimana bongkarnya? Bongkarnya juga nggak kalah simpel karena
untuk ngelepas bagian-bagiannya itu kita tinggal pencet aja, ada tombolnya tinggal pencet udah lepas, pencet lepas. Jadi kalau kita mau misalkan pindah atau ya bongkar pasang lah, kalau kita sering bongkar pasang kayak gitu, ini praktis banget, gampang banget untuk masalah bongkar pasang. Terus apa lagi ya? Oh ya, masalah kerapian ya. Ini keren banget sih. Jadi saya kan pakai MacBook M1 ini ya. Port di MacBooknya itu kan cuma ada 2 ya, simple banget ya. Ada 2 USB-C port ya. Mungkin memang Apple niatnya gimana ya, supaya koneksi ke device-nya itu di-handle sama dongle eksternal kali ya. Jadi lebih apa ya, simple ketika kita mau pergi, misalkan mau pergi bawa laptop ya tinggal cabut satu aja kabelnya gitu kan. Karena yang device-device yang ada di rumah ini connect-nya via dongle eksternal. Ya, walaupun jadinya kita butuh dongle eksternal gitu kan, butuh beli dongle eksternal atau USB hub lah gitu. Dan masalahnya tuh kenyataannya tuh agak beda, nggak sesuai dengan user experience yang mungkin diharapkan oleh Apple gitu kan. Jadi kan agak ribet tuh. Kita harus ada dongle eksternal di meja kita, kemudian juga jadi kabelnya banyak lah yang berseliweran di sini gitu kan. Nah ini kalau pakai monitor BenQ yang ini nih benar-benar tertolong sih, karena di bagian depan monitor itu ya, di sini ada port USB-C, kemudian ada USB A, kemudian juga ada port untuk audio jack ya untuk audio out lah, bisa dipakai untuk kalau misalkan mau ke headset yang masih pakai kabel atau mau ke speaker itu juga bisa banget gitu ya. Jadi monitor ini tuh bisa juga sekaligus sebagai USB hub ya. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh beli USB hub eksternal ya. Mejanya jadi lebih rapi gitu. Cocok banget kalau kita mau foto-foto ala-ala desktop setup gitu kan. Dan kalau yang di depan masih kurang ya, di belakang masih ada juga. Masih ada port USB A juga, kemudian USB-C juga ada. Dan kalau kita mau koneksi ke ini ya, monitornya ya, untuk displaynya itu nggak perlu pakai HDMI ya. Apalagi kalau kita pakai MacBook kan, itu udah langsung aja pakai USB-C. Jadi USB-C ke USB-C ke belakang, udah simple banget. Tapi kalau kalian laptopnya supportnya untuk displaynya pakai HDMI juga nggak masalah ya, karena di belakang tetap ada port HDMI. Jadi kalian bisa pilih pakai USB-C atau pakai HDMI, dan kabelnya ini udah disediain juga di dalam dus monitornya ya, USB-C to USB-C maupun yang HDMI. Jadi bisa untuk semuanya. Ya karena monitor ini 27 inch ya, dengan resolusi 2K, QHD atau Quad HD ya. Saya jadi punya space yang lebih lega gitu untuk aplikasi saya. Misalkan ketika biasanya saya suka nonton video atau saya suka baca ebook atau artikel gitu, sambil saya nyatat poin-poin pentingnya yang ingin saya ingat. Nah itu sekarang bisa tinggal aja taruh yang misalkan sebelah kanan ebooknya atau videonya, kemudian sebelah kiri aplikasi note takingnya ya. Jadi saya bisa sambil mendengarkan atau sambil baca langsung nyatet tanpa harus switch tab atau switch lihat monitor sini, lihat monitor itu, cukup di dalam satu monitor kanan kiri aja disandingin gitu ya aplikasinya. Atau misalkan kalau kita coding ya, kiri text editor, kanan bisa ya bisa terminal, bisa juga preview aplikasinya. Jadi kita bisa misalkan hot reload gitu ya. Ya udah kita ketik save, langsung otomatis kelihatan di sebelah kanannya, simple banget. Dan sekali lagi nggak perlu 2 monitor ya, cukup side by side kayak gini. Beda sama waktu saya pakai monitor 24 inch ya, menurut saya itu dia agak tanggung gitu. Kenapa? Karena kalau satu aplikasi itu terlalu lebar ya, space kanannya jadi kayak mubazir gitu. Tapi kalau kita mau side by side 2 aplikasi, itu juga jadinya agak kesempitan tiap-tiap aplikasinya, tiap-tiap Windows-nya ya. Nah untuk 27 inch ini kayaknya cocok banget sih, pas banget gitu, bisa side by side tanpa kita ngerasa terlalu sempit untuk masing-masing window-nya. Stand monitor ini ya, itu juga bisa diatur tinggi rendahnya. Gampang banget, kita nggak perlu pakai alat apapun, kita cukup pakai tangan kita aja dinaikin gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kalau kalian paham tentang ergonomis itu kan sebenarnya kita bisa mengatur, kalian bisa lihat panduannya lah, bagaimana
posisi monitor paling atas itu sejajar dengan mata kita. Tapi intinya kita bisa lah mengatur supaya mendapatkan posisi yang menurut kita nyaman gitu dengan cara duduk kita, mata kita. Biasanya kan lebih enak tuh. Jadi kita nggak terlalu kayak gini atau kita terlalu membungkuk. Nah, itu bisa diatur di monitor ini. Ya, di monitornya ini juga bisa kita atur kemiringan atau tiltnya ya, yang depan belakangnya itu. Dan juga soal ini ya, apa namanya, panjang kabel powernya yang misalkan ke bawah gitu untuk sumber listriknya itu menurut saya pas banget ya. Dia nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek gitu. Jadi kita nggak perlu pas lagi duduk kayak gini ya, kita nggak perlu gulung-gulung di bagian bawahnya supaya rapi karena udah pas banget. Dan juga kalau kita pakai standing desk ya, saya udah coba untuk dalam posisi berdiri itu cukup juga dan pas banget gitu, lurus banget kabelnya. Jadi nggak kurang gitu. Jadi enak banget lah ini untuk posisi standing maupun untuk posisi duduk, cocok dan nggak ribet. Oh ya, monitor ini juga bisa diputer ya 90 derajat ke kiri maupun ke kanan. Jadinya nantinya vertikal ya, vertikal monitornya. Ini cocok banget buat kalian yang mau nyobain coding di text editornya ditaruh di layar yang vertikal. Jadi satu file itu bisa kelihatan semua dari atas sampai bawah, nggak perlu scrolling gitu ya. Cuma kayaknya kalau cuma satu monitor nggak enak kalau untuk vertikal ya, lebih enak kalau horizontal. Cocoknya adalah ketika kita pakai dua monitor kayaknya. Jadi kita pakai dua monitor BenQ, yang satu vertikal itu untuk text editor gitu ya. Kemudian monitor kedua itu bisa untuk preview aplikasinya ataupun untuk yang lain ya, terminal maupun note taking dan lain-lain. Nah itu kayaknya cocok banget dan ini bisa dilakukan. Kalau ini saya nggak bisa nyoba sih ya karena monitornya cuma satu. Cuma kalau saya lihat di panduannya gitu ya di websitenya itu kayaknya simple banget. Jadi tadi kan bisa pakai USB-C to USB-C ya. Jadi yang monitor pertama kita konekin ke sumber ininya yaitu MacBook gitu ya. Kemudian yang monitor kedua kita konekin ke monitor pertama pakai USB-C to USB-C. Kayaknya sesimpel itu. Jadi kita bisa punya 3 monitor tuh. Oke, terakhir nih ya, ada satu fitur atau dua fitur sebenarnya, tapi ini terkait dengan satu hal yaitu audio nih. Ada buat kita yang atau kalian yang kerjanya WFH atau remote gitu kan. Biasanya kan kalau meeting seringnya pakai video call dong. Nah, ini monitor ini tuh udah punya fitur noise filter. Jadi kalau misalkan ada rekan kerja kita yang agak berisik lingkungannya, itu bisa otomatis difilter. Jadi kita bisa dengan jelas mendengar apa yang mereka bicarakan atau hanya speech-nya dia, pembicaraan dia. Noise-nya udah bisa difilter. Dan juga sebaliknya, fitur ini juga sudah dilengkapi dengan mikrofon yang memiliki fitur noise cancellation. Jadi artinya ketika kita ngomong sementara misalkan di dapur ada yang lagi masak ataupun ada motor lewat, itu bisa otomatis di-cancel ya. Jadi yang didapatkan oleh rekan kerja kita seharusnya ya suara kita aja yang dekat dengan monitor ya kalau kita pakai mikrofonnya si monitor BenQ ini. Ada nggak kendala pas pakai monitor ini? Oke, ada satu-satunya kendala ya yang saya alami ketika nyobain monitor ini itu pas saya coba audio outputnya yang dari MacBook ke pakai monitor ini, kemudian saya ngeplay video gitu ya, baik di YouTube ataupun video offline gitu, ternyata nggak bisa didengerin karena cepet banget, tiba-tiba playback speednya itu nggak jelas, lebih cepat dari 2 kali malah. Pokoknya kayak nonton video Chaplin lah kalau kalian pernah ya, kalau kalian tahu ya Chaplin itu kenceng banget, suaranya nggak jelas, nggak bisa diikuti. Tapi setelah saya googling gitu ya, cari ini kenapa sebenarnya gitu. Ternyata itu bukan masalah monitornya, tapi masalah bug di MacBook. Dan ini udah ada sejak tahun 2019-an ternyata. Nah, solusinya pun sangat simpel sekali ya, karena kita tinggal buka di Activity Monitor, kemudian kita cari yang namanya Core Audio ID. Nah, itu kita kill prosesnya, nggak masalah. Nanti setelah beberapa detik dia akan auto restart dan bola, tiba-tiba udah nggak masalah lagi soal video playbacknya, udah normal, kita bisa dengerin normal. Itu aja sih kendalanya, so far so easy ya, bener-bener kayak plug and play gitu, udah langsung colok ya, udah langsung siap dipakai, it just works, kayak produk-produk Apple gitulah.
Oke, ini masuk ke yang mungkin kalian tunggu-tunggu soal harga. Jadi harga monitor ini ada di kisaran 6,5 juta ya. Dengan fitur dan pengalaman yang saya ceritakan tadi, menurut saya worth it enggak sih? Karena gini loh, ini keyboard saya aja harganya segitu juga ya. Kalau kita ngitung bea masuk dan juga ininya apa pajaknya ya. Sementara kalau monitor ini kan lebih kerasa banget ininya manfaatnya gitu kan. Bisa ningkatin produktivitas kita karena layar lebarnya pas, kemudian juga tadi ada perlindungan mata kita yang artinya itu investasi bagus lah untuk kesehatan mata kita gitu kan. Lebih kerasa banget kan manfaatnya. Jadi ya menurut saya sih itu angka yang sangat worth it ya untuk sebuah monitor dengan fitur yang dan pengalaman yang seperti yang saya ceritakan tadi. Oke, kayaknya segitu dulu ya video kali ini ya. Cerita pengalaman saya nyobain monitor BenQ ini. Terima kasih juga buat BenQ udah ngeracunin pakai monitor ini ya. Ini keren banget sih udah ngasih kesempatan buat nyobain monitor ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih udah nonton.